Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah. Kita dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Kita diberi kemudahan dan keringanan, senajan hujan pagi-pagi, alhamdulillah kita masih bisa bersama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah yang kita awali dengan sholat sunnah. Semoga yang sudah kita lakukan bersama ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita bisa istiqomah untuk menunaikannya sampai ajal menjemput kita semuanya. Allahumma amin. Alhamdulillah, jadi sebelum subuh Allah memberikan hujan sehingga rasanya cukup sejuk, dan mudah-mudahan hujan ini akan membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semuanya, tidak membawa bencana dan kesulitan. Karena itu kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah ketika hujan turun, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkan hujan ini, dengan hujan ini akan memberikan manfaat kepada kami semua, baik kita sebagai manusia maupun makhluk-makhluk lain, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Sehingga paling tidak kalau hujan seperti ini, petugas yang nyiram tanaman itu akan libur sehari. Paling tidak dia tidak perlu nyiram tanaman karena tanamannya sudah disiram oleh malaikat, oleh Allah dengan hujan yang turun. Begitulah Allah memberikan kemudahan kepada hambanya, kepada umat manusia ini. Dan Allah memberikan rezeki kepada kita juga dengan keadilan Allah SWT. Karena itu ketika kita sedang mengendarai kendaraan, tiba-tiba kok bannya bocor, kempes karena ada paku yang nempel di ban kita, sehingga kita mau tidak mau harus menepi dan mencari tukang tambal. Ya, barangkali itulah cara Allah memberikan rezeki pada tukang tambal ban, lewat ban bocor kendaraan kita, sehingga kita tidak perlu ngersulo, tidak perlu mengeluh, karena begitu Allah caranya memberikan rezeki pada seseorang. Kalau semua orang kemudian tidak mau bannya bocor, terus tukang tambal kok endir segini, ya, karena dia rezekinya ya dari nambal ban itu. Karena itu ya ada saja Allah dengan caranya memberikan rezeki pada seseorang. Demikian juga yang lain-lainnya. Kita masih melanjutkan kajian surah An-Nazi'at, surah yang ke-79 dalam urutan surah Al-Quran. Kita sampai pada ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat 10 sampai ayat 11, ayat 14. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah
أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Setelah ayat sebelumnya yang sudah kita kaji bulan yang lalu menjelaskan betapa banyak hati yang gentar dan pandangan yang tertunduk, sehingga kemarin bulan yang lalu saya sampaikan kalau orang itu takut biasanya salah satu tandanya pandangannya tertunduk ke bawah, sehingga kalau ada anak yang dimarahi gurunya, bapak ibunya kemudian menunduk, itu kan menunjukkan rasa takut, rasa hormat dan takut karena dia merasa bersalah, dimarahi atau diingatkan oleh bapak ibu gurunya atau bapak ibunya sendiri. Sehingga kalau dimarahi marah mendangak, melengak, yaitu artinya nantang guru ini. Dan itu sekarang banyak anak-anak SMP, SMA yang dimarahi gurunya tidak menunjukkan rasa takut dan bersalah, malah guru ini ditantang. Ya, itu banyak sekali. Ya, karena ya mungkin perubahan zaman, perubahan kondisi di masyarakat sehingga banyak anak-anak yang seperti itu. Ayat 10 sampai 14 ini menjelaskan tentang siapa yang keadaannya demikian. Mereka adalah yang kini dan dalam kehidupan dunia menolak keniscayaan kebangkitan yang terus-menerus, yaitu orang-orang kafir, orang-orang ateis yang tidak percaya bahwa nanti ketika manusia sudah mati, sampai pada saatnya Allah akan menghidupkan kembali. Kita menyebutnya dengan Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya seluruh makhluk, seluruh umat manusia yang pernah mati untuk hidup kembali. Mereka berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Karena ini tidak mereka percayai, kehidupan setelah mati itu tidak mereka yakini. Mereka mengulangi kembali pertanyaan sambil mengejek dan mengajukan dalihnya bahwa apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali apabila kami telah menjadi tulang belulang yang sudah hancur lumat, yang sudah menyatu dengan tanah. Jasad kami telah bercampur dengan tanah dan tulang belulang kami sudah lapuk dan hancur. Dengan nada menolak dan mengejek, mereka berkata tegas, itu yang sungguh sangat sulit diterima oleh akal. Bagi orang-orang yang tidak percaya akan adanya kehidupan akhirat sebagai tempat masa untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya, mereka menganggap hal seperti itu adalah yang tidak masuk akal, karena akal mereka tidak mampu untuk bisa menalarnya. Kalau benar-benar demikian akan terjadi bahwa manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya untuk hidup kembali, maka ia adalah suatu pengembalian yang merugikan. Padahal kami bukanlah orang-orang yang merugi. Mereka menganggap bukan sebagai orang yang merugi karena mereka tidak percaya. Jika demikian,
tidak mungkin terjadi. Allah menolak dugaan mereka dengan menyatakan bahwa sungguh pengembalian itu adalah hak adanya dan pasti terjadi. Karena itu sekali lagi, setiap kali kita mengikuti saudara-saudara kita yang dimakamkan, biasanya Pak Mudin akan selalu menuntun, mengingatkan kepada jenazah yang sedang dimakamkan. Dan ini juga menjadi pengingat bagi semua yang hadir datang untuk mengantarkan sampai ke pemakaman. Pak Mudin akan menuntunnya, katakan dengan kalimat yang tegas tanpa ada keraguan bahwa Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan manusia, adalah sesuatu yang benar adanya dan akan terjadi, bahwa manusia nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar adalah hak adanya, surga neraka adalah hak adanya. Karena bisa jadi ada banyak orang yang tidak mampu mengatakan seperti itu, karena ketika dia hidup di dunia mereka ragu, bahkan mereka tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian nanti. Karena hal yang seperti itu sangat mudah dilakukan oleh Allah, bukan sesuatu yang sulit untuk menghidupkan makhluk yang pernah ada, yang sudah mati. Maka dengan sangat cepat dan tiba-tiba mereka, semua makhluk yang telah mati terhimpun di padang mahsyar yang luas. Mereka kemudian digiring oleh malaikat menuju pada satu tempat yang maha luas untuk mendapatkan giliran masing-masing. Akan ditanya tentang apa yang pernah dia lakukan selama mereka hidup di dunia ini, atau yang disebut dengan Yaumul Hisab, hari pertanggungjawaban. Kata nakhirah terambil dari kata nakhara yang berarti lubang yang dalam, sehingga bila ditutup angin terdengar suara berdesing keluar darinya. Jika tulang belulang dilukiskan dengan kata tersebut, yang dimaksud adalah kerapuhannya, sehingga tersentuh sedikit saja ia akan hancur berantakan, bahkan tanpa disentuh pun ia lumat dengan sendirinya. Kalau tulang-tulang sudah sangat rapuh, jangankan disentuh atau kita senggol, tanpa dilakukan seperti itu pun akhirnya tulang-tulang itu juga akan rusak dengan sendirinya. Ucapan orang yang mengingkari akan adanya kehidupan setelah mati, itu kalau demikian adalah suatu pengembalian yang merugikan, dipahami oleh sebagian ulama sebagai cemoohan dari mereka kepada kaum muslimin. Tentu itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah ketika didawai oleh Rasulullah, ketika Rasul menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang adanya kehidupan kembali setelah kematian. Tapi itu tentu juga akan dilakukan oleh orang-orang generasi-generasi setelahnya. Bahkan sampai hari ini tentu masih banyak orang yang tidak percaya akan adanya kehidupan di akhirat nanti. Mereka juga bisa saja kemudian mengejek, mencemooh mereka yang percaya, sehingga mereka benar-benar tidak menyadari, tidak meyakini bahwa setelah mereka mati akan dihidupkan kembali oleh Allah SWT. Karena
Karena itu menurut Ibnu Asyur lafaz berkata diulangi. Artinya dalam ayat tadi beberapa kali pernyataan bahwa mereka berkata seperti itu diulang. Kata zajrah berarti bentakan dengan suara keras. Bentakan ini ditujukan kepada semua yang berada di dalam kuburnya masing-masing. Kata yang dipilih ini untuk mengisyaratkan rasa takut yang mencekam semua yang dihidupkan kembali tanpa kecuali. Karena malaikat Israfil ketika meniupkan trompetnya, sangkakalanya yang kedua, tentu suaranya sangat memekakkan telinga, dan semua yang berada di alam barzah, dalam arti fisik mereka memang dikubur di dalam tanah atau dalam alam barzah, dalam pengertian mereka memang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Karena ada di antara kita ini yang meninggal secara fisik tidak dimakamkan, karena mereka meninggal di laut misalnya, tenggelam, tidak ditemukan jenazahnya, sehingga bisa saja kemudian mereka ditelan oleh ikan yang ada di laut, atau mereka yang meninggal karena ada bencana kebakaran sehingga mereka hangus, tidak ditemukan jasadnya, tentu sama kondisinya dengan orang-orang yang secara fisik mereka dikubur di dalam tanah. Akhirnya mereka juga akan kembali bersatu antara jasad dan ruh yang ada. Karena ruh tidak akan pernah mati, hanya jasad saja yang rusak. Kata al-hafirah, ada yang memahaminya dalam arti awal sesuatu atau jalan yang pernah dilalui. Kata ini terambil dari kata hafaro yang berarti menggali. Seakan-akan pejalan kaki menggali tanah akibat bekas-bekas kakinya yang terdapat di bumi. Seorang yang kembali ke jalan yang dilaluinya semula adalah dia yang menginjak kembali tempat-tempat yang pernah dilaluinya. Atas dasar inilah sehingga al-hafirah diartikan dengan hidup kembali di dunia. Ada juga yang memahaminya dalam arti tanah yang digali, dengan kata lain yaitu kubur. Dan kata fi dipahaminya dalam arti dari, sehingga ayat 10 di atas mereka pahami dalam arti dikembalikan dari kubur, yakni dihidupkan kembali. Ini ayat tadi menjelaskan tentang bagaimana kita yang sudah berada di alam barzah, baik tadi secara fisik maupun tidak secara fisik, memang dikubur di dalam tanah, karena kita memang berasal dari tanah, akhirnya kita kembali ke tanah dan kita akan dihidupkan kembali oleh Allah SWT. Kata as-sahirah adalah permukaan bumi atau padang pasir yang luas. Kata ini terambil dari kata as-sahar, yakni tidak tidur malam. Biasanya di padang pasir yang terbuka, seorang tidak dapat tidur karena takut, sehingga selalu waspada dan berjaga-jaga. Dari sini padang yang luas dinamai sahirah, atau kita sering menyebut dengan padang mahsyar. Artinya tempat yang maha luas sebagai tempat dikumpulkannya semua umat manusia.
Kita tidak tahu bagaimana secara fisik, tapi tentu semua manusia yang pernah hidup di dunia ini, yang jumlahnya sekian miliar kalau dihitung, mulai dari manusia yang pertama Nabiullah Adam sampai nanti manusia yang terakhir hidup, kita tidak tahu persis berapa jumlahnya, tapi sebanyak itu manusia nanti akan hidup kembali dan akan dikumpulkan di padang mahsyar itu. Dan bagi Allah bukan sesuatu yang sulit untuk meminta pertanggungjawaban kepada umat manusia ini. Demikian juga kepada jin, karena jin itu juga dijadikan oleh Allah punya tugas dan tanggung jawab yang sama persis. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali agar jin dan manusia itu mau menyembah, mau berbakti, mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau manusia ada yang fasik, ada yang kafir, ada yang berbuat zalim, maka jin juga sama. Hanya karena kita tidak tahu, kita tidak dalam satu dunia yang sama, sehingga kita tidak tahu persis bagaimana aktivitas-aktivitas jin itu. Tapi jin yang memang kafir, yang tugasnya menyesatkan kepada manusia, tentu mereka oleh Allah ditangguhkan kematiannya karena memang mereka minta kepada Allah agar mereka tidak dimatikan. Mereka minta nanti sampai kiamat terjadi mereka baru dimatikan oleh Allah, dan mereka dibolehkan untuk menyesatkan umat manusia ini. Karena itu adalah tugas dan perbuatan-perbuatan iblis, setan yang selalu menggoda, menyesatkan manusia, menjadikan perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan dosa, maksiat terlihat indah, terlihat enak, terlihat nyaman untuk dilakukan. Itu adalah merupakan bujuk rayu setan, iblis kepada kita. Karena itu yang menggoda manusia itu bisa saja dalam bentuk jin dan manusia. Minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Sehingga ada setan yang tampak jelas, tapi ada juga setan yang tidak terlihat oleh pandangan kita. Ayat berikutnya, ayat 15 sampai 19. Hal ataka hadithu Musa idza nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, yaitu Tua? Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Lalu katakanlah, adakah bagimu untuk menyucikan diri, dan aku akan menyukaimu, menunjukimu ke jalan Tuhanmu, sehingga engkau takut. Kelompok ayat ini menguraikan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Kita tahu Nabi Musa itu adalah putra angkat Fir'aun, karena ketika itu Fir'aun telah mengumumkan, membuat keputusan, siapapun wanita yang melahirkan anak laki-laki
langsung dibunuh. Maka ibunda dari Musa alaihissalam kemudian menghanyutkan bayi Musa itu di sungai, dan akhirnya ditemukan oleh seseorang dan diberikan kepada istri dari Fir'aun, yaitu di sungai Nil, sungai yang terpanjang di dunia, yang sangat lebar dan memberikan kehidupan bagi masyarakat Mesir dan sekitarnya. Hal ini diuraikan sebagai ancaman bagi para pendurhaka sekaligus sebagai penenang hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Bikai menilai bahwa pemilihan kisah Fir'aun di sini disebabkan dalam kisahnya terdapat hal-hal yang luar biasa yang dapat menjadi contoh kecil bagi hari kiamat nanti. Dalam kisahnya antara lain ada penghimpunan Bani Israel bersama harta benda dan binatang-binatang mereka. Lalu disusul dengan penghimpunan pasukan Fir'aun secara sangat tepat dan tangkas, dan diakhiri dengan kebinasaan Fir'aun dan semua pasukannya dalam bentuk yang sangat mudah bagi Allah serta sangat liar dalam pandangan manusia. Kita tahu bahwa Fir'aun tidak hanya durhaka kepada Allah dengan tidak percaya, dengan tidak mau mengikuti ajakan dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Harun itu adalah saudara tua dari Nabi Musa, sehingga Allah memerintahkan kepada beliau berdua untuk datang kepada Nabi Musa, mengajak pada Nabi Musa untuk bertauhid, menyatakan kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun Fir'aun menolak karena dia sendiri merasa dan mengaku sebagai Tuhan. Bahkan Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhan yang paling tinggi, yang paling agung. Dan ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan datang untuk berdakwah kepada Nabi Musa, kepada Fir'aun yang melampaui batas itu, yang togho. Namun Allah tetap memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun dengan menggunakan kata-kata yang lemah lembut, dengan bahasa yang tidak menyakitkan kepada yang didakwai. Sehingga kita ini tentu juga harus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun itu. Kalau kita mau mengajak kepada orang kepada kebaikan, hendaknya tetap kita menggunakan etika yang baik, dengan cara-cara yang baik, dengan kalimat dan kata-kata yang lemah lembut, yang tidak sifatnya tidak menggurui, tidak menakut-nakuti, tapi memberikan pencerahan. Kita mengajak untuk melakukan sebuah kebaikan, sehingga apa yang kita inginkan, niat baik kita insya Allah akan bisa sampai, bisa terwujud kalau kita menggunakan cara dakwah itu dengan cara yang sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, panutan dalam kehidupan kita ini. Apapun hubungannya, yang jelas ayat di atas bagikan menyatakan apakah atau bukankah telah sampai kepadamu dan bukankah engkau
wahai Nabi Muhammad, telah menyimak kisah Nabi Musa tatkala Tuhan pemelihara dan pembimbingnya serta Tuhanmu telah memanggilnya di lembah suci yang bernama Lembah Tua. Ketika itu Allah berfirman memerintahkannya, pergilah wahai Nabi Musa kepada Fir'aun, yaitu penguasa tertinggi Mesir kala itu. Karena Fir'aun itu bukan nama seseorang, Fir'aun itu adalah gelar dari raja-raja Mesir. Sehingga ada sekian banyak Fir'aun-Fir'aun sebelumnya. Seperti kita mengenal Raja Majapahit, itu kan bukan hanya satu raja, tapi ada sekian banyak raja-raja di Majapahit itu. Sesungguhnya dia telah melampaui batas dalam kedurhakaan kepada Allah serta penindasan kepada manusia. Lalu setelah menemuinya, katakanlah kepadanya dengan lemah lembut penuh kesopanan, adakah keinginan bagimu, yakni aku mengajakmu untuk menyucikan diri dengan bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah, dan aku akan menunjukimu, yakni mengarahkanmu berkat bimbingan Allah ke jalan Tuhanmu, pencipta alam raya, serta pemelihara seluruh makhluk dan pemeliharamu, sehingga dengan menerima ajakan serta mengamalkan petunjuk itu, engkau menjadi takut dan kagum kepada Allah. Bukanlah wahai Musa seperti yang kuajarkan itu kepada Fir'aun. Demikian Allah berfirman kepada Fir'aun alaihissalam. Sekali lagi Fir'aun diperintahkan untuk berdakwah kepada Nabi Musa, diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun yang perbuatannya oleh Allah dinilai telah melampaui batas sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah. Karena tugasnya mestinya adalah untuk mendengarkan firman-firman Allah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul yang telah diutus pada saat itu. Tapi ternyata Fir'aun menolaknya. Fir'aun memperlakukan rakyatnya dengan penuh penindasan, terutama kaum Bani Israel yang telah mengikuti ajaran Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Al-Wadil Muqaddas berada di Palestina di bawah gunung Tur Sina, yang dalam Al-Quran surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 44, lembah itu dilukiskan sebagai berada di arah kanan gunung Tur, yang menurut sebagian ulama adalah arah kanan bagi siapa yang datang dari daerah Madian di sisi utara Hijaz atau Saudi Arabia. Kata tua terambil dari akar kata yang antara lain berarti melipat. Sesuatu yang dilipat menjadikan lipatannya berganda. Kain yang terhampar merupakan satu hamparan, dan bila dilipat ia menjadi dua hamparan. Demikian seterusnya, setiap dilipat ia berganda. Kalau kita melipat kertas semakin kecil lipatannya, tentu kemudian menjadi semakin banyak lipatannya, menjadi berganda. Demikian juga kalau kita melipat kain.
Dari sini ada yang memahami penamaan lembah suci itu dengan lembah tua, dalam arti lembah yang memiliki kesucian berganda, atau lembah yang pernah mendapat kesucian berganda karena Nabi Musa alaihissalam bermunajat atau berdialog dengan Allah di tempat itu 2 kali. Termasuk ketika Nabi Musa menerima kitab Taurat yang berisi firman-firman Allah yang mengajarkan tentang ketauhidan, yang mengajarkan tentang bagaimana umat manusia di saat itu harus mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesucian yang disandang oleh lembah itu antara lain karena di sanalah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu tanpa perantaraan malaikat, dan di lokasi itulah tempat kedekatan kepada hadirat ilahi Allah SWT yang dicerminkan oleh firman yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam, yang antara lain menyatakan, sesungguhnya aku yang engkau dengar memanggilmu ini adalah Tuhanmu. Sebagian ulama berpendapat bahwa Fir'aun yang dimaksud di atas bermakna maniftah, memerintah di Mesir pada tahun 1224 sebelum Masehi. Maniftah ditemukan muminya di Al-Wadil Muluk, lembah raja-raja daerah Toba Luxor, Mesir pada tahun 1896 Masehi, dan dibuka pembalut-pembalutnya oleh seorang ahli purbakala Inggris pada tahun 8 Juli 1907. Artinya jasad Fir'aun itu memang diselamatkan oleh Allah, bagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Yunus ayat 92-93. Al-yauma nunajjika bibadanika liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah setelah tidak bisa menyeberang ke daratan Palestina karena Laut Merah yang sebelumnya menjadi jalan yang lapang ketika dilewati oleh Nabi Musa dan kaumnya, tapi kemudian berubah kembali menjadi laut, dan Allah itu menyatu kembali menyebabkan Fir'aun dan bala tentaranya kemudian mati tenggelam di Laut Merah itu, dan akhirnya jasad Fir'aun itu kemudian terkubur oleh pasir di tepian Laut Merah, dan pada satu waktu setelah sekian abad lamanya ditemukan oleh para ahli purbakala yang sedang melakukan kegiatan-kegiatan ilmiahnya. Mereka menemukan satu jasad yang masih utuh yang terkubur sekian meter di bawah permukaan pasir laut yang ada di pantai itu, dan telah dilakukan penelitian yang sangat teliti. Mereka menyimpulkan bahwa itu adalah jasad Fir'aun yang meninggal di masa Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian diawetkan dengan teknologi yang modern dan ditempatkan di salah satu museum sehingga bisa dilihat oleh siapapun yang datang untuk bisa melihat secara langsung. Kata fataksha, sehingga engkau takut, tidak disebut objeknya. Ini untuk mengisyaratkan bahwa ketakutan pada hakikatnya hanya harus tertuju pada Allah SWT. Kalau kita takut pada binatang buas karena kita takut diterkam, tentu kita akan menjauh. Tetapi kalau kita takut dalam pengertian yang berbeda dengan itu, karena kita takut pada Allah,
menjadikan kita semakin mendekat. Karena kita takut mendapatkan azabnya, kita takut tidak mendapatkan nikmatnya, maka kemudian menjadikan rasa takut itu kepada kita untuk bertaqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Sehingga berbeda dengan rasa takut kita kepada sesuatu makhluk termasuk binatang buas, maka kita mesti menyingkir, kita menjauh supaya kita tidak diterkam, kita tidak terkena bisa yang mematikan itu. Atas dasar itulah sebagian ulama menetapkan bahwa kata takut demikian juga iman. Bila tidak disebut objeknya, maka ia langsung tertuju pada Allah yang Maha Kuasa itu. Sekali lagi, dengan rasa takut itu kemudian menjadikan kita semakin tunduk dan hati kita menjadi muncul rasa kecintaan dan keinginan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu kita berharap Allah akan menjauhkan kita dari berbagai bencana, berbagai kejelekan yang bisa jadi itu akan terjadi kepada kita semua. Ayat berikutnya insya Allah nanti akan kita kaji pada kesempatan yang akan datang, dengan harapan semoga Allah masih memberikan kesempatan hidup dan sehat kepada kita, sehingga dengan sehat itu kita akan terus bisa berikhtiar memperbaiki kualitas amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dan semoga Allah juga mengampuni semua dosa guru-guru yang telah memberikan ilmunya pada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.